Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorogun, kembali lagi di channel Kujin Gamre Official. Jadi kali ini kita masih dalam pembahasan textbook IPS topik tahun 2024 ya. Kita sampai di bab 14 ya yorogun ya. Di bab 14 ini bab yang akan kita bahas adalah tentang kilcatki. Kil itu artinya adalah jalan, kata catta itu artinya adalah mencari. Jadi kalau kilcatki itu artinya adalah mencari jalan ya, dalam artian itu adalah mencari alamat seseorang. Kita lanjutkan, ini ada orang sedang menunjuk HP ya, GPS seperti ini. Ini ada percakapan antara dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki ini bertanya, ya yorobun, i gencoe, jadi i genco. Genco itu artinya adalah sekitar ya yorobun. Jadi kalau i genco berarti sekitar sini. Kalau i gencoe berarti di sekitar sini. Yakuki isoyo, apakah ada apotik ya? Yakuk itu artinya adalah apotik. Ne 사거리에서 오른쪽으로 가세요. Jadi ya 사거리에서, eso itu adalah artinya adalah di atau dari, tapi kita ini diartikan adalah dari ya ini ya. Jadi sagori itu perempatan, kalau sagori에서 berarti dari perempatan. 오른쪽으로 가세요. Kata itu artinya adalah pergi. Kalau kata kerja belakangnya ada kata seo, di belakangnya apa yang saya bilang itu adalah perintah. Jadi kalau kata itu pergi, kalau kaseo berarti pergilah. Kata ero itu adalah partikel penghubung ero. Kalau sebelah kiri itu adalah keterangan tempat ya, itu artinya adalah ke arah tujuan. Kalau partikel ero ya, partikel ero ini sebelah kirinya itu adalah kata benda ya, atau alat atau kendaraan ya, itu artinya adalah dengan menggunakan. Tapi karena ini sebelah kirinya itu merupakan keterangan tempat ya, tempatnya itu sebelah kanan atau posisi ya, jadi kita artikan adalah ke arah tujuan. Jadi ne sagori eso, jadi ya dari perempatan pergilah ke arah tujuan sebelah kanan, maksudnya itu ke arah kanan, seperti itu ya yorobun ya. Orencuk itu sebelah kanan. Kata sagori ya, perhatikan kata sa ya. Sa itu kalau untuk angka itu adalah angka 4 ya yorobun. Sa itu dalam angka itu adalah angka 4. Kalau sagori itu artinya adalah cabang 4 ya. Cabang 4 dalam artian itu adalah perempatan. Kalau sam untuk angka ini adalah angka 3 ya yorobun. Sam itu angka 3. Kalau samgori itu artinya adalah cabang 3, dalam artian adalah pertigaan. Jadi kalau sagori kesimpulannya ini adalah artinya perempatan. Kalau samgori ini artinya adalah pertigaan, seperti itu. Sekarang di bab 14 ini tata bahasa munbab yang akan kita pelajari adalah tentang partikel ero. Ya, sebelumnya kita sudah belajar partikel ero yang di sini itu ada bose misalnya ya. Bose itu artinya bis. Jadi kalau bosero atau bosero itu artinya adalah dengan menggunakan bis. Tapi partikel ero di bab 14 ini artinya adalah ke arah tujuan, karena di sini nanti ada namanya keterangan tempat ya. Keterangan tempat, atau di sini itu nanti adalah posisi. Posisi kiri, kanan, bawah dan lain-lain. Maka ini diartikan itu adalah posisi. Diartikan partikel ero ini adalah ke arah tujuan ya. Jadi bangyang itu arah. Bangyang itu arah, kalau ero itu ke arah tujuan. Oke, terus tata bahasa yang kedua itu adalah kata kerja bentuk perintah. Kalau ada kata kerja ditambahi belakangnya itu ada kata seo seperti ini, seperti yang saya bilang dari awal itu. Kata kerja diganti kata seo di belakangnya itu artinya adalah perintah. Misalnya ada kata mokta. Mokta itu makan ya, mokta itu makan. Kalau dirubah ke moke seo berarti makanlah ya, seperti itu, perintah untuk makan. Moke seo. Seo artinya adalah makanlah, seperti itu. Misalnya kada pergi, kalau kaseo pergilah. Oda datang, kalau o seo datanglah. Ilta ya, ilta membaca seperti ini. Ilta itu artinya adalah membaca. Kalau irge seo artinya adalah bacalah. Perintah untuk
membaca. Pokoknya kalau ada kata kerja belakangnya seo seperti ini, artinya adalah perintah ya, seperti itu. Ingat ya. Nah, nanti kita akan ulang di bab belakang ya, atau di materi belakang nanti. Owi kosakata yang akan kita pelajari adalah wijiwa pangyang. Jadi wiji itu letak atau posisi. Jadi posisi dan arah. Terus kosakata yang kedua itu adalah tentang hitung tungsa, kata kerja pergerakan atau kata kerja perpindahan. Terus budaya dan informasinya ya, munwawa jongbo, budaya dan informasinya adalah tentang turumyong juso, alamat dan nama jalan ya, nama jalan dan alamat seperti itu. Terus haksep mukbyo, target pembelajarannya adalah wijiwa pangyange te mutko deta palsuita. Kita dituntut untuk bisa bertanya dan menjawab. Dehe itu tentang arah dan letak atau posisi. Seperti itu. Terus bawahnya myong ryong yong munjange sayong heta dan sarangeke cisial suita. Kita dituntut untuk bisa memerintah ya, memerintah kepada orang lain ya, maksudnya itu kita dituntut untuk bisa memerintah orang lain menggunakan kalimat bentuk perintah. Myong ryong yong itu kalimat bentuk perintah. Contohnya kayak tadi ya, kata itu pergi. Kalau kaseo berarti pergilah ya, kaseo artinya adalah pergilah. Pokoknya kata kerja bentuk perintah itu yang belakangnya seo itu adalah perintah. Sekarang kita lanjutkan yang ohwi, yang kosakata satu ini ya Yorobun. Wijiwa pangyang. Jadi wiji itu artinya adalah letak atau posisi, dan pangyang itu arah. Jadi wiji bisa juga diartikan lokasi ya. Jadi letak, posisi, dan arah. Terus ini kata wi itu artinya adalah atas. Jadi kalau eijawi berarti di atas kursi ya, maksudnya itu atas kursi. Jadi eijawiye berarti di atas kursi. Ya, kalau ini are atau mid itu artinya adalah bawah. Kalau bawah kursi berarti eija are atau eija mite. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau eija mid atau eija are itu bawah kursi. Kalau di bawah kursi berarti eija are atau eija mite. Seperti ini. Terus gonmul up. Up itu artinya adalah depan. Kalau gonmul up berarti depan gedung. Misalnya kalau di depan gedung berarti gonmul ape seperti ini. Jadi gonmul ape di depan gedung. Terus gonmul dwi itu artinya adalah belakang. Kata dwi itu artinya adalah belakang ya, pun dwi itu belakang, gonmul itu gedung. Kalau gonmul dwi berarti di belakang gedung. Terus gonmul itu gedung, kalau up itu an itu dalam ya. An itu dalam. Kalau di dalam gedung berarti gonmul ane seperti ini ya. Jadi di dalam gedung. Pak itu artinya adalah luar. Gonmul itu gedung. Kalau gonmul pak berarti luar gedung. Kalau di luar gedung berarti gonmul pake, ya, gonmul pake. Terus gonmul itu gedung, yop itu samping. Kalau gonmul yop berarti samping gedung. Kalau di samping gedung berarti gonmul yope, ya, gonmul yope di samping gedung. Gonmul itu gedung, sai itu antara. Ya, kalau gonmul saiye, ya, gonmul saiye berarti artinya adalah di antara gedung, seperti itu ya. Terus wincuk itu artinya adalah sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Orencok itu sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri berarti wencoke. Ya, wencoke itu di sebelah kiri. Kalau orencok itu sebelah kanan. Kalau orencoke ini artinya adalah di sebelah kanan. Seperti itu ya. Terus gonopion itu seberang atau majenpion itu sama ya. Kalau di seberang berarti gonopione atau majenpione ya, di seberang. Paham ya Yorpun ya. Terus ini icok itu arah sini ya, ini salah ya ini ya. Icok itu arah sini, cocok itu arah sana, cocok itu arah sana, gejok itu arah situ, ya bukan ke arah sana ya, kebalik ya. Terus ini onecok ya, onecok itu artinya adalah arah mana, ceng itu artinya adalah lantai. Kalau 5 lantai berarti oceng, o itu adalah angka 5 ya, o itu angka 5. Kalau oceng berarti artinya adalah lantai 5, sorry ya, lantai 5 ya.
lantai 5. Terus misalnya ada ilceng, ya il itu 1, ya il itu 1. Kalau ada kata ilceng berarti lantai 1, ya lantai 1. Sekarang ini ya kata lokasi muncul setelah objek, ya tadi udah ya, kata lokasi itu muncul setelah objek. Jadi misalnya gini, kata wi itu artinya adalah atas, eja itu artinya adalah kursi. Jadi kalau atas kursi berarti eja wi. Ya kalau di atas kursi berarti lambai e di belakangnya, ya seperti ini. Berarti di atas kursi seperti itu. Gonmul itu gedung. Kalau up itu artinya adalah depan. Kalau gonmul ap berarti artinya adalah di depan gedung. Jadi seperti itu ya. Pokoknya lokasi itu muncul setelah objek. Jadi ini objeknya. Terus ini lokasinya. Depan, belakang, kiri, kanan. Seperti itu ya. Jadi objeknya dulu, baru lokasinya. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya walaupun yang latihan ini kerimel poko. Jadi lihatlah gambar ko, kemudian bukiwa kaji tewaru langsung ngaseo. Jadi sempurnakanlah ya percakapan sama seperti dengan contohnya ya. Contohnya itu seperti ini. Ini ada gambar mobil dan gedung ya. Jadi 자동차가 어디에 있어요. Jadi ini 자동차 itu artinya adalah mobil ya. Ga ini adalah partikel subjek ya, partikel subjek. 자동차 itu mobil ada di mana atau mobil berada di mana. 건물 앞에 있어요. Jadi ada di up itu depan gedung. Jadi ada di depan gedung. Jadi gedungnya ini ya, ini gedung, terus ini adalah mobilnya. Jadi ada di depannya. Itu contohnya. Sekarang yang nomor 1 ya 여러분, latihannya ini 병원이 어디에 있어요. Kenapa ini kok pakai i? Ya, kenapa ini pakai partikelnya i bukan ga? Karena ini 병원. 병원 itu huruf terakhirannya adalah huruf N itu adalah konsonan, maka memakai partikel i. Jadi byongwoni bukan byongwonga, itu bukan ya. Kalau ini pakai ga karena kenapa? Karena ini huruf terakhirannya adalah a itu adalah huruf vokal, maka pakai partikel subjek ga. Seperti itu ya. Saya jelaskan sampai jelas pokoknya itu. Jadi byongwoni 어디에 있어요. Jadi rumah sakit ada di mana atau berada di mana. Jadi rumah sakitnya itu ini ya, ini rumah sakitnya. Terus ini adalah apotek ya depannya ini ya. Ini bukan depan ya. Kalau ini bukan depannya karena apa? Di sini ada namanya jalan. Ini ada jalan. Ya, bukan kok di depan persis. Ini namanya adalah di seberang ya. Jadi ini byongwoni yakuk ya. Yakuk itu apotek. Ya. Yakuk. Ini kata 건너편. 건너편 itu artinya adalah seberang ya. 건너편 itu adalah seberang. Jadi 건너편에 있어요. 있어요. Jadi kalau diartikan itu adalah 병원 atau rumah sakit ini itu 약국 건너편에 있어요. Berada di 건너편 seberang apotik ya, di seberang apotik, bukan di depan apotik ya. Kalau di depan apotik di sini itu nggak ada jalannya, tapi kalau ini ada jalannya berarti di seberang. Jadi dia itu kalau mau ke rumah sakit ya, dia itu harus menyeberang jalan dulu. Itulah yang dimaksud dengan seberang, bukan kok di depan persis ya. Sekarang nomor 2 ya 여러분. 약국이 어디에 있어요. Jadi apotik ada atau berada di mana? Jadi apotek itu ada di mana? Berarti ini ada di dalam gedung ya 여러분 ya. Jadi gedung itu artinya adalah 건물. Jadi 건물 itu gedung. Ya, 건물 itu gedung. Jadi kalau 건물 dalam berarti apa? 건물 an itu dalam ya. Jadi kalau di dalam gedung tuh an itu dalam, kalau 건물 itu gedung. Kalau di dalam gedung berarti 건물 안에 ya, di dalam gedung. 있어요 itu ada. Jadi kalau diartikan itu seperti ini ya. Jadi 건물 안에 있어요 berada di dalam gedung. 건물 안에 있어요. Terus ini 가방이 어디에 있어요. Jadi tas itu ada di
mana. Jadi tas itu ada di mana, berarti eija itu kursi ya. Eija itu kursi. Eija di apa, di sebelah mana kursi ini? Di bawah, berarti eija ya. Eija bawah itu adalah are. Are atau mid sama ya. Jadi are kita pakai are aja. Eija are isoyo. Isoyo. Jadi kalau diartikan itu adalah berada atau ada di bawah kursi, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang ini partikel ero ya, partikel ro atau ero yang di bab 14 ini ya Yorobun ya. Jadi di bab 14 ini partikel ro atau ero ini diartikan adalah ke arah tujuan ya, pokoknya itu ke arah tujuan atau ke gitu aja ya. Jadi di sini itu adalah keterangan tempat ya Yorobun, keterangan tempat ya, misalnya Korea, Jakarta dan lain-lain. Terus bisa juga ini di sini itu adalah posisi atau letak ya. Jadi di bab 14 ini ero ini digunakan dalam artian adalah ke arah tujuan. Pokoknya itu intinya seperti ini ya Yorobun ya. Kalau ada partikel ro atau ero sebelah kiri ini adalah keterangan tempat atau posisi ya, posisi benda itu artinya adalah ke arah tujuan. Posisi itu apa? Posisi misalnya ada di kiri kanan ya, kiri kanan atas bawah itu adalah ke arah tujuan ya. Jadi kalau misalnya partikel ro atau ero ini di sebelah kiri itu adalah kata benda ya, kata benda atau kendaraan ya, bisa juga kendaraan. Udah tak jelaskan dari kemarin ya, udah ya. Ditambah kata ro atau ero ini artinya itu adalah dengan menggunakan. Pokoknya itu kesimpulannya seperti ini aja ya belajarnya ya. Kalian nggak usah mempelajari yang terlalu rumit kayak gini. Pokoknya intinya partikel ro itu, ro atau ero itu mempunyai dua arti. Kalau partikel ro atau ero di sebelah kiri itu adalah keterangan tempat atau posisi benda, itu artinya adalah ke arah tujuan atau ke. Tapi kalau partikel ro atau ero sebelah kiri itu adalah kata benda ya, misalnya pensil ya, Yonpil Road itu artinya adalah dengan menggunakan. Atau bisa juga jihacol. Jihacol itu kereta bawah tanah. Jihacol ro berarti dengan menggunakan kereta bawah tanah. Intinya itu ini artinya adalah dengan menggunakan apabila ini adalah kata benda atau kendaraan. Seperti itu ya. Kita simpel aja. Kita langsung aja ke yang ini contohnya ya Yorobun. 여기에서 오른쪽으로 가야 해요. Kalau ada kata ya heyo artinya adalah harus, kata pergi. Kalau ini ro itu artinya adalah ke arah tujuan sebelah kanan atau harus pergi ke sebelah kanan dari sini, seperti itu. Atau bisa juga diartikan dari sini harus pergi ke sebelah kanan. Ya, ini merupakan posisi ya, ini ya, posisi suatu benda, posisi gitu aja. Terus Madu sinen 어디로 갔어요? Jadi saudara Madu telah pergi ke arah tujuan mana atau ke mana ya. Madu itu telah pergi ke mana, seperti itu. 이 기차는 서울로 가요. Kereta ini pergi ke arah tujuan Seoul atau kereta ini pergi ke Seoul, seperti itu. Karena apa? Seoul ini merupakan keterangan tempat, bukan kata benda. Paham ya Yorobun ya? Sekarang kita lanjutkan ya Yorobun. 많은 곳에 ya, pokoknya itu lingkaran haseo ya, pokoknya itu seperti itu ya. Jadi intinya itu artinya adalah lakukanlah lingkaran, maksudnya itu lingkarilah pada hal yang benar ya, maksudnya itu lingkarilah hal yang benar. Intinya yang benar itu yang mana, lalu kita lingkari ya. 닙자는 씨는 어느 쪽 점점점점 갔어요, seperti itu ya. Jadi saudara 닙자는 어느 쪽, 어느 쪽 itu huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya itu adalah huruf G. Huruf G itu vokal atau konsonan. G itu adalah huruf konsonan. Maka karena konsonan maka memakai partikel ro atau ero. Jadi cokero. Jadi bukan cokro tapi cokero. Karena ini konsonan. Ya, kalau konsonan itu
ditambahi kata ero. Jadi Nichanan 씨는 어느 쪽으로 갔어요? Saudara Nichanan telah pergi ke arah tujuan mana? Ya, maksudnya ke arah tujuan sebelah mana ya? 어느 쪽 itu sebelah mana? Nomor 2, Madu 씨는 오정 갔어요. Saudara Madu 오정. Ceng itu huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya adalah huruf eng. Eng itu konsonan atau vokal? Eng itu adalah konsonan. Karena konsonan maka kita memakai partikel ro atau ero. Jadi partikelnya adalah ero. Jadi Madu 씨는 오정으로 갔어요. Saudara Madu itu telah pergi ke lantai 5 atau ke arah tujuan lantai 5. Jadi bukan ro ya, tapi ero. Cengero, seperti itu. Nomor 3, 지금 사무실 kaya 돼요. Sekarang harus pergi titik-titik kantor. Itu partikelnya ro atau ro. Coba samusil, huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya itu konsonan. Ya, huruf terakhirannya itu adalah huruf L. L itu konsonan atau vokal? Itu adalah konsonan. Ini pakai ro atau ero. Kalau ini konsonan, harusnya memakai partikelnya itu ero ya, tapi karena ini konsonannya itu adalah konsonan real ya, konsonan real khusus untuk yang konsonan real ya, khusus untuk konsonan real itu partikelnya bukan ero ya, tapi karena ini huruf terakhirannya real maka memakai ro ya, bukan ero. Khusus konsonan yang real ya, khusus konsonan yang akhirannya L. 지금 사무실 kaya 돼요. Jadi sekarang harus pergi ke arah tujuan kantor atau ke kantor. Jadi khusus untuk konsonan L ya, meskipun ini konsonan yang harusnya itu memakai partikel ero, ini khusus konsonan L ini memakai partikelnya adalah ro. Paham ya Yorobun ya? Khusus L. Nomor 4, gisuksaan. An ini huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya adalah N. N itu vokal atau konsonan? N itu adalah konsonan. Maka gisuksaan ero. Ya, kenapa Mas ini kok anero? Karena ini huruf terakhirnya adalah konsonan. Kecuali kalau konsonannya itu real atau L gitu, tetap pakai partikelnya ro. Tapi karena konsonannya itu selain L ya, tetap pakainya itu ero sesuai aturan ya. Gisuksaan ero kaya 돼요. Jadi ya 돼요 artinya harus pergi ke arah tujuan dalam asrama atau ke dalam asrama gitu ya. Jadi bukan ro tapi ero. Nomor 5, 칼로 씨는 아래 갔어요. Are huruf terakhirannya vokal atau konsonan ini. Are itu huruf terakhirannya e ya. E itu adalah vokal, bukan konsonan. Kalau vokal maka memakai partikelnya itu adalah ro ya. Jadi 칼로 씨는 아래로 갔어요. Jadi saudara Kalro itu telah pergi ke bawah. Jadi ke arah tujuan bawah diartikan adalah ke bawah. Jadi bukan ero tapi ro. Karena re itu huruf terakhirannya adalah vokal. Jadi pakainya itu ro. Nomor 6, Peongsi Pangen. Jadi kita penggal dari sini. Kamarnya saudara Peong itu 여기에서 왼쪽 kaya 돼요. 왼쪽 huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya adalah G. G itu vokal atau konsonan? G itu adalah konsonan. Karena ini konsonan maka memakai partikelnya adalah ero karena konsonan. Jadi kamarnya saudara Peong itu harus pergi ke sebelah kiri dari sini, atau diartikan kamar saudara Peong ini dari sini harus pergi ke sebelah kiri. Kita lanjutkan yang latihan 2 ini ya 여러분. 보기와 같이 대화해 보세요. Jadi cobalah bercakap-cakap sama seperti dengan contohnya. Ya, ini contohnya ya 여러분. Ini 어디로 가야 돼요. Jadi ya 돼요 artinya adalah harus, kata pergi, ro ke mana atau harus pergi ke arah tujuan mana, seperti itu ya. 오른쪽으로 가야 돼요.
Ya 돼요 artinya harus, kata pergi, ro ke arah tujuan, ro ya, ke arah tujuan sebelah kanan. Jadi harus pergi ke sebelah kanan. Sekarang nomor 1 ini harus pergi kemana? Ini karena naik tangga berarti harus pergi ke atas. Atas itu apa ya Bun? Atas itu adalah wi ya. Wi itu artinya adalah atas. Wi ya wi ero ya, pakai ero atau wi juga bisa ya sebenarnya itu. Wiro, sorry, wiro bukan wi ero tapi wiro. Wiro kaya 돼요. Jadi kaya 돼요. Seperti ini ya. Jadi ya 돼요 artinya adalah harus, kata pergi ke atas. Wiro, bukan wiro ya, tapi wiro. Karena apa? Wi, huruf terakhirannya adalah vokal. Karena vokal maka memakai ro, bukan ero. Wiro kaya 돼요. Sekarang nomor 2 ini, kalau ini berarti sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu adalah 왼쪽 ya, yarbun ya. 왼쪽 seperti ini tulisannya itu. 왼쪽. Cok itu artinya adalah arah ya yarbun ya. Cok itu artinya adalah arah, cok seperti ini. Jadi kalau 왼쪽 itu sebelah kiri atau arah kiri. 왼쪽으로. Kenapa pakai ero? Karena cok itu huruf terakhirannya adalah konsonan. 왼쪽으로 가야 돼요. Jadi 가야 돼요. Jadi artinya adalah harus pergi ke sebelah kiri. Seperti itu ya. Sekarang yang nomor 3 ya Bun, kita tulis di atas saja ya. Ini harus pergi lurus ya, depan, ke depan berarti ya. Depan itu apa? Depan itu adalah up. Up itu adalah depan. Up huruf terakhirnya adalah P ya. P itu adalah konsonan, maka memakai partikelnya itu adalah apero, bukan apro tapi apero. Ya. apero kaya 돼요. Kaya 돼요. Seperti ini ya. Jadi diartikan itu adalah harus pergi ke depan. Seperti itu. Up itu depan. Sekarang ini karena ini ke belakang berarti belakang itu dui. Dui itu belakang ya Yorgun ya. Kalau up itu depan, kalau dui itu adalah belakang. Kalau dui huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya adalah vokal. Berarti dui ro. Ya, karena vokal makanya itu partikelnya ro. Dwiro kaya 돼요. Kaya 돼요. Seperti ini ya. Jadi ya 돼요 artinya harus, kata artinya adalah pergi, ro itu ke arah tujuan atau ke, dui itu belakang. Jadi harus pergi ke belakang atau harus mundur seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang 대화 1, percakapan 1. Ini ada percakapan antara Kalro dan Wangmin. Jadi yang Kalro ini berkata, Wangmin si 어디 가요? Jadi saudara Wangmin pergi kemana? Maksudnya itu saudara Wangmin, kamu mau pergi kemana? Seperti itu ya. Jadi Kalro ini bertanya kepada Wangmin. Wangmin ini menjawab, Madu si 방에 가요. Aku akan pergi ke kamarnya saudara Madu atau kamar saudara Madu. Madu si 방은, jadi kamar saudara Madu. 어디에 있어요 itu ada di mana, atau berada di mana. Jadi ini Madu si 방은, jadi kamar saudara Madu. 유계실 옆에 있어요 itu berada di samping ruang istirahat. 이정으로 가야 돼요. Ya 돼요 artinya adalah harus, kata itu pergi ke lantai 2. Harus pergi ke lantai 2. 고마워요, terima kasih. Seperti itu ya Yarbun ya. Coba mari kita dengarkan listeningnya, ada di track 93 ya Yarbun. Oke, selamat mendengarkan. 왕민 씨, 어디 가요? 마두 씨 방에 가요. 마두 씨 방은 어디에 있어요? 마두 씨 방은 휴게실 옆에 있어요. 2층으로 가야 돼요.
고마워요. Sekarang 대답해봐. Jadi mari mencoba kita menjawabnya. Wangmin 씨는 어디에 가요? Jadi saudara Wangmin, dia itu berencana pergi ke mana? Jadi saudara Wangmin ini mau pergi ke mana? Seperti itu ya. Jadi saudara Wangmin ini ya pengen pergi ke Madusi Bange Kayo. Jadi pergi atau akan pergi atau mau pergi ke kamarnya saudara Madu. Inilah jawabannya ya. Sekarang nomor 2, ini nggak perlu saya tulis ya, pokoknya di atas tuh udah ada jawabannya, daripada saya tulis nanti durasinya malah tambah panjang aja ya nanti ya. Madusie bangen, jadi ini boleh boleh ditulis boleh enggak ya. Jadi ini adalah kepemilikan. Jadi madusie bangen, jadi kita penggal dari sini kamar. Kata itu milik ya, kamar milik saudara Madu. Jadi kamar milik saudara Madu atau kamar saudara Madu kan sama ya. Jadi itu artinya adalah kepemilikan ya. Kamar milik saudara Madu myeotjenge isoyo, ada di lantai berapa? Seperti itu ya, myeotjeng itu lantai berapa. Berarti jawabannya itu adalah ini ya. Ijengero kayat Ijengnya isoyo, maaf, ijengnya isoyo. Jadi lantai 2. Jadi ijengnya isoyo. Karena pertanyaannya itu adalah ada di lantai berapa, jadi berada di lantai 2. Ijengnya isoyo. Kita lanjutkan 지시된 표현을 활용하여, jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해 보세요, jadi cobalah untuk bercakap-cakap seperti itu ya. Jadi ini ada percakapan antara dua orang. Jadi ini yukesil itu artinya adalah ruang istirahat, kata konnopion itu adalah seberang. Jadi seberang ruang istirahat. Kata 왼쪽 itu adalah sebelah kiri. Oke, mari kita ini masukkan ke dalam kalimat yang ini ya 여러분. 어디에 가요? Ya, kamu mau pergi ke mana? Diansi 방에 가요. Saya mau pergi ke kamarnya saudara Dian. Diansi 방은, jadi kamar saudara Dian. 어디에 있어요? Berada di mana? Diansi 방은, jadi kamar saudara Dian. 유계실 건너편에 있어요. Itu berada di seberang ruang istirahat. 왼쪽으로 가야 돼요. 야 돼요 artinya adalah harus. Kata pergi, ero ke arah tujuan sebelah kiri atau harus pergi ke sebelah kiri. Seperti itu ya. Sekarang mari kita masukkan kosakatanya yang di bawahnya ini ke dalam kalimat. Ya, kosakatanya kita artikan dulu. Kedan itu artinya adalah tangga. Ya, tangga yang di gedung itu namanya adalah kedan. Tapi kalau tangga yang buat naik pohon, yang tangga seperti ini ya pun, ini namanya bukan kedan ya. Tangga yang buat naik pohon ini, yang buat naik pohon, ini namanya adalah sadari. Ya, sadari itu adalah tangga yang seperti ini, yang biasanya buat naik pohon atau naik atap rumah itu. Tapi kalau kedan itu tangga yang di gedung, yang seperti ini nih ya, yang di gedung itu namanya adalah kedan. Kedan job artinya adalah samping gedung. 오른쪽 itu adalah sebelah kanan. Kita masukkan ke sini. 어디에 있어요? 어디에 있어요? 어디에 가요? Kamu mau pergi ke mana? Dian si 방에 가요. Aku mau pergi ke kamar saudara Dian. Dian si 방은 어디에 있어요? Jadi kamar saudara Dian berada di mana? Dian si 방은 kamar saudara Dian, berarti 유계실 건너편 diganti 계단 옆에 있어요. Itu berada di samping tangga ya, berada di samping tangga seperti itu ya. Lalu lanjutnya terus 왼쪽 ini diganti 오른쪽 ya. 오른쪽으로 가야 돼요. Maka kamu harus pergi ke sebelah kanan seperti itu. Dalam itu pelafalan atau pengucapan, ini nggak usah kita bahas ya ini ya.
Kita lanjutkan yang ohwi, yang kosakata 2 ini ya yorobun. Ada kata itung tungsa. Kata itung itu artinya adalah pergerakan atau perpindahan. Tungsa itu kata kerja. Jadi kalau itung tungsa itu adalah kata kerja pergerakan atau kata kerja perpindahan. Oke. Sekarang kita pelajari ini kosakatanya. Ada kata neryo kata. Jadi neryo kata ini berasal dari kata nerida. Nerida itu artinya adalah turun ya, yorobun ya. Nerida. Ya, nerida itu artinya adalah turun. Kalau neri menjadi neryo. Neryo kata itu artinya adalah, jadi neri itu berubah menjadi neryo ya. Neri dirubah ke bentuk iyo, berarti nerida menjadi neryo iyo, seperti ini. Ya, ini awalnya itu seperti ini. Nerita turun, neryoyo pun artinya turun. Jadi kalau neryo kata artinya kata itu pergi. Ya, kalau neryo turun, jadi pergi turun. Maksudnya itu orangnya dari atas ini, dia pergi turun ke bawah. Itu namanya adalah neryo kata. Neryo ota artinya adalah datang turun. Jadi ini temannya di bawah, lalu teman yang satunya ini di atas. Lalu teman yang kedua ini itu dia tuh datang menemui teman yang satunya. Itulah yang dimaksud dengan neryo oda, datang turun menemui teman yang satunya ini, datang turun. Dero kata itu artinya adalah pergi masuk ya, pergi masuk. Kata itu pergi ya, kata atau kayu itu pergi. Neryo kata kalau dirubah ke bentuk iyo menjadi neryo kayu. Sorry, dero ya. Dero kata itu dero kayu atau dero kata. Jadi ini pergi masuk ya, dari luar terus dia pergi masuk ke dalam rumah. Terus ini dero ota artinya adalah datang masuk ya. Ini kamu menunggu di dalam, terus teman kamu dari luar itu masuk ke rumahmu. Lah teman kamu itu namanya adalah datang masuk ke dalam rumahmu, itu dero ota. Terus ini ola kata itu pergi naik ya, pergi naik. Jadi orang ini dari bawah terus dia akan pergi naik ke kamarnya, itu namanya adalah ola kata. Ola oda itu adalah datang naik. Jadi kamu menunggu di depan, kamu menunggu di atas ya, ini kamu menunggu di atas, lalu teman kamu yang dari bawah ini datang menemui kamu ke atas. Lah itulah yang dimaksud dengan teman kamu itu sedang ola oda, sedang datang naik ya, datang naik. Terus ini nakata itu pergi ke luar ya, awalnya dari dalam rumah lalu pergi ke luar rumah, itu pergi keluar atau nakata. Nauta itu artinya adalah datang ke luar. Ini teman kamu menunggu ya, teman kamu menunggu di luar, lalu kamu itu datang keluar menemui teman kamu, itulah yang dimaksud dengan datang keluar, nauta. Paham ya? Kata kono kata itu adalah pergi, kono itu menyeberang ya, pergi menyeberang. Wengdan putu itu zebra cross atau jembatan penyeberangan. Terus ini yukyo itu jembatan, ini bukan jembatan penyeberangan ya. Ini kayak ini pokoknya zebra cross ini ya. Kalau jembatan penyeberangan ini adalah ini yang seperti ini, itu yukyo yang seperti ini. Terus ini oksang itu atap, jiha bawah tanah, genco itu sekitar, sagori perempatan, mate itu adalah market. Kalau sagori perempatan, kalau ada kata samgori kemarin apa? Sam itu 3, samgori berarti pertigaan ya. Samgori itu artinya adalah pertigaan. Kalau ini adalah perempatan, kalau samgori pertigaan. Kita lanjutkan ke rimel buku. Jadi lihatlah gambar, kemudian tewarel wansong aseo, sempurnakanlah percakapannya. Oke, yang nomor 1 ya yorobun. Ajija sinen odie isoyo. Jadi saudara Ajija ada di mana, seperti itu. Icenge isoyo, ada di lantai 2. Jadi Ajija itu ada di lantai 2 ini ya, Ajija itu ya. Lalu maka ini icengero, jadi iceng ya, iceng itu lantai 2. Icengero ola kaseo, jadi ola kaseo, seperti ini ya. Jadi artinya adalah pergilah naik ke lantai 2, karena Ajija ada di lantai 2. Sekarang nomor 2,
은행은 어디에 있어요? Jadi bank itu ada di mana? 건너편에 있어요. Jadi ada di seberang jalan. Jadi kamu di sini, ya banknya itu ada di sini, ya banknya itu ya. Maka kita harus ngapain kalau di seberang jalan? Maka harus menyeberangi zebra cross. Zebra cross itu adalah 횡단보도 ya, ya pun. 횡단보도를 ya 횡단보도를 건너가다 ya konota itu artinya adalah seberang. Kalau konokata itu artinya kata itu pergi ya, pergi seberang atau pergi menyeberang. Konoka seo perintah ya, seo itu perintah, berarti pergi ini ya, pergi menyeberanglah. Jadi pergi menyeberanglah zebra cross ya, pergi menyeberangilah zebra cross, karena ini kan kamu harus menyeberangi zebra cross. 횡단보도를 ya, bukan 횡단보도로 tapi 횡단보도를. Kono kasih menyeberangilah zebra cross. Nomor 3, 화장실이 어디에 있어요? Toilet itu ada di mana? 1층에 있어요. Ada di lantai 1. Ya ini awalnya kamu di lantai 2, maka kalau kamu mau ke lantai 1 berarti 1층에 내려가세요. Jadi 1층 itu lantai 1. 1층으로 ya, 1층으로 내리다. 내려 ya. 내려가다 pergi, 내려가세요 artinya adalah perintah. Jadi pergi turunlah ke lantai 1. 1층으로 내려가세요. Nomor 4, Peong si 어디에 있어요? Saudara Peong itu ada di mana? 3층에 있어요. Jadi ada di lantai 3. Jadi ini ceritanya lantai 2, terus ini Peong itu ada di lantai 3. Seperti itu ya. Maka ngapain? Jadi 3층으로, 3층 itu lantai 3, 3층으로 ya, 3층으로 올라가세요. Jadi artinya adalah pergilah naik ke lantai 3. Sekarang kita lanjutkan yang 문법, yang tata bahasa 2 ini ya Yorobun. Jadi pola kalimat selanjutnya itu adalah pola kalimat yang belakangnya itu ada kata seo seperti ini. Seperti yang saya bilang dari awal kita belajar ya. Pokoknya simpel aja ya, belajar bahasa itu simpel saja. Pokoknya kalau ada kata kerja di bab 14 ini, kalau ada kata kerja belakangnya itu ada kata seo ini, itu merupakan kalimat perintah. Ya paham ya, simpel aja belajarnya, nggak usah terlalu mendetail ya. Jadi saya sistemnya belajar tuh nggak seperti kayak guru-guru lain ya, belajar sampai menjelimet itu ya, sampai rinci banget, nggak usah ya. Kalau saya itu simpel aja, diambil simpelnya saja. Jadi seperti ini, kalau ada kata kerja, kesimpulannya ya ini ya, kalau ada kata kerja ditambahi kata seo di belakangnya ya, seo di belakangnya, ini merupakan kalimat perintah. Kalimat perintah seperti ini aja ya, seperti ini aja. Jadi kalau ada kata kerja belakangnya seo itu adalah merupakan kalimat perintah. Yang kedua itu merupakan kalimat sopan atau kalimat honorific sopan. Jadi antara dua ini ya Yorobun ya. Pokoknya kalau ada kata kerja ditambah kata seo di belakangnya itu mempunyai dua arti. Kalau enggak kalimat perintah, yaitu merupakan kata kerja bentuk sopan. Seperti itu. Misalnya seperti ini. Kata itu artinya adalah pergi. Ya kan, kata itu pergi. Kalau ditambahi kasida, ya kasida itu artinya pun pergi. Cuman masih ini dalam bentuk honorific. Ditambah kata si itu ya, kata pergi. Kalau kasida itu pergi tapi dalam bentuk sopan atau honorific. Tapi kalau kasida ini dirubah ke bentuk yo ya, bukan kasyoyo tapi menjadi kaseo. Misalnya 할머니께서 시장에 가세요. Jadi 할머니 itu nenek pergi ke
pasar. Seperti itu ya. Jadi kaseo ini mempunyai dua arti ya, Bun. Kaseo ini diartikan bisa pergilah, ya pergilah itu ya, kaseo itu. Bisa juga ini pergi cuman dalam bentuk perintah. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan. Jadi ini kata kerja ditambah kata seo di belakangnya itu merupakan kalimat perintah ya di bab 14 ini. Oke, mari kita bahas. Misalnya contoh lagi. Ini ada kata mokta, ya kita pakai kosakata yang simpel aja dulu ya, yang kalian paham. Mokta itu artinya adalah makan. Mokta itu makan. Kalau ini huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya itu adalah G. G itu vokal atau konsonan? G itu adalah konsonan. Maka ditambah kata seo. Kalau kata kerjanya itu huruf terakhirannya adalah konsonan, itu ditambah kata seo kalau konsonan. Kalau kata kerjanya itu huruf terakhirannya itu adalah vokal, atau kata kerjanya itu huruf terakhirannya itu adalah L ya, real seperti ini, itu ditambah kata seo. Ya, contohnya mokta itu makan, ini konsonan ditambah kata seo. Jadi jadinya adalah mok. Ya, ini ditambah kata seo. Ini ya, mok karena konsonan G ya. Karena ini konsonan maka moke seo. Moke seo. Mokta makan, kalau mogoyo pun makan, tapi kalau moke seo berarti makanlah. Seperti itu ya. Atau silakan makan. Oke. Sekarang ini kalau kata kerjanya itu yang real ya, kata kerjanya itu real. Contohnya kata mandelda. Mandelda ini artinya adalah membuat ya. Mandelda ini artinya adalah membuat. Mandelda huruf terakhirannya itu adalah konsonan. Konsonan tapi konsonannya itu adalah konsonan L. Berarti ikut yang sini ya. Konsonan L. Maka ini merupakan ditambah kata seo. Bukan ditambah kata seo tapi seo. Jadi mandelda menjadi mande ya. Mande, L-nya hilang ya. L-nya itu hilang. Awalnya kan gini ya. L-nya itu hilang. Mande seo. Jadi kalau mandelda itu artinya membuat, kalau mandeseo artinya adalah buatlah. Seperti itu ya. Oke, sekarang perbedaannya ini seo sama juseo. Jadi seperti ini. Kita ambil contoh ini. Ilta itu artinya adalah membaca ya, Bun. Ilta itu artinya adalah membaca. Kalau dirubah ke bacalah berarti irgeseo. Irge ini ik itu huruf terakhirannya adalah huruf konsonan G, itu konsonan, maka ditambah kata seo ya, ini ya. Jadi irgeseo. Jadi ikta itu membaca, kalau irgeseo berarti bacalah. Seperti itu ya, bacalah. Sekarang ini ditambahi kata juseo di belakangnya. Ini ya, kalau ada kata kerja ditambah kata juseo kemarin itu artinya adalah saya mohon untuk. Jadi kalau yang ini ada kata kerja ditambahi kata juseo. Kata kerja ditambah kata juseo itu artinya adalah saya mohon untuk. Jadi bedanya dengan seo itu seperti ini ya. Jadi ikta itu membaca, kalau ilgeseo itu bacalah. Tapi kalau ilko juseo berarti seperti ini ya. Ilko awalnya kan ilgoyo ya, seperti ini, tapi yo nya dibuang ditambah kata juseo. Ya, ilgoyo yo nya dibuang ditambahi kata juseo, itu artinya adalah saya mohon untuk membaca. Jadi kalau irgeseo ini artinya adalah bacalah. Kalau irgo juseo artinya adalah saya mohon untuk membaca. Contoh lain misalnya mokta itu makan. Kalau mogeseo makanlah. Kalau moko juseo saya mohon untuk makan. Kada itu pergi. Kalau kaseo pergilah. Kalau ka juseo saya mohon untuk pergi. Masita itu minum. Kalau masih seo berarti minumlah.
Kalau masya juseyo artinya adalah saya mohon untuk minum. Kata deta, ya kata deta ini artinya adalah mendengar. Jadi deta itu mendengar. Kalau teruseo, jadi bukan teruseo tapi teruseo. Ya, teruseo. Jadi kalau deta ini mendengar, kalau teruseo berarti dengarlah. Tapi kalau dero juseo, ya dero juseo. Ini artinya adalah saya mohon untuk mendengarkan. Jadi kalau teruseo itu dengarkanlah atau dengarlah gitu ya, dengarlah atau dengarkanlah. Kalau dero juseo saya mohon untuk mendengarkan, seperti itu. Contohnya ya ini 창문을 닦으세요. Kata takta itu artinya adalah mengelap ya. Kalau takta itu mengelap. Kalau 닦으세요 berarti laplah ya, laplah jendela atau silakan lap jendelanya, seperti itu. Jadi disuruh mengelap jendela gitu ya. Nomor 2, 이장으로 올라가세요. Ya, 올라가다 itu artinya adalah pergi naik. Kalau 올라가세요 berarti pergilah naik ke lantai 2. 내일은 일찍 출근하세요. Jadi besok, kata 출근하다 itu artinya adalah berangkat kerja. Kalau 출근하세요 berarti berangkat kerjalah lebih awal. Seperti itu ya. Jadi besok berangkat kerjalah lebih awal. Kita lanjutkan yang nomor 1 ya 여러분. 알맞은 것을 골라 문장을 완성하세요. Jadi 골라 itu pilih hal yang benar, sempurnakanlah kalimatnya. Kata oda itu datang, 들어가다 itu pergi, masuk, 건너가다 itu pergi, menyeberang, 내려가다 itu pergi, turun, seperti itu. Mari kita lanjutkan yang nomor 1, 2, 3, 4 ini ya. Mari kita jawab maksudnya itu. 약국은 건물 안에 있어요. Jadi apotik itu ada di dalam gedung. Jadi apotik ada di dalam gedung. Maka ya 건물 안으로 maka titik ke dalam gedung. Kira-kira itu apa? Maka pergi masuklah ke dalam gedung. Berarti 들어가다 menjadi 들어가세요. 들어가세요 artinya adalah pergi masuklah. Jadi seperti itu ya. Pergilah masuk atau pergi masuklah ke dalam gedung. 들어가세요. Nomor 2, 사정에는 jadi di lantai 4 화장실이 없어요. Jadi di lantai 4 toilet itu tidak ada, atau di lantai 4 itu tidak ada toilet. 3층으로 maka titik-titiklah ke lantai 3. Yang awalnya dari lantai 4 ke lantai 3, maka apa? Berarti pergilah turun, karena dari lantai 4 pergi turun ke lantai 3. Berarti 3층으로 내려가세요. Paham ya 여러분 ya? 내려가세요. Artinya adalah pergilah turun ke lantai 3, karena di lantai 4 itu tidak ada toilet. Nomor 3, 편의점은 맞은편에 있어요. Minimarket berada di seberang jalan atau berada di seberang. 횡단보도를 maka ya titik-titiklah zebra cross. Maksudnya itu pergi menyeberangilah zebra cross. Berarti 건너가다. 건너가세요. Jadi diartikan adalah pergilah menyeberangi zebra cross. Karena apa? Karena minimarket ada di seberang jalan. Jadi kita harus pergi menyeberangi zebra cross. Nomor 4, 내일 우리 집에서 병씨 생일 파티를 할 거예요. Jadi besok itu
Koyeyo artinya adalah kemungkinan akan. Jadi besok kemungkinan akan melakukan pesta ulang tahunnya saudara Peong di rumah kami. Seperti itu. Yososie uri jibe jom. Maka titik-titiklah ke rumah kami pada jam 6. Berarti oda itu datang, jadi oseo. Maka datanglah, oseo itu datanglah, ya. Datanglah ke rumah kami pada jam 6 atau ke rumahku pada jam 6. Kita lanjutkan yang nomor 2 ya Yorobun, Gerimel Boko. Jadi lihatlah gambar, kemudian Bukiwa kaji dewara langsung ngaseo. Jadi sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya. Ya ini contohnya, Buki contohnya Byongwon이 어디에 있어요? Jadi rumah sakit berada di mana? Jadi percakapannya ini ada di lantai 1 ya Yorobun ya. Dua orang ini, laki-laki dan perempuan ini sedang bercakap-cakap. Ini ada di lantai 1. Kenapa lantai 1? Ini kelihatan ini daratannya ini ya. Jadi ini adalah lantai 1. Terus ini adalah lantai 2. Kalau ini adalah lantai 3. Kalau yang paling atasnya adalah lantai 4. Ya, kalau ini yang bawah sendiri ini karena lantai 1, ini adalah lantai 1 juga ya, lantai 1 jiha. Jiha itu adalah bawah tanah. Ya, lantai 1 jiha atau lantai 1 bawah tanah. Jadi ini percakapannya ada di lantai 1 ya, ini dua orang ini. Jadi dua orang ini berkata, Byongwon이 어디에 있어요? Jadi rumah sakit itu berada di mana? Rumah sakit itu 삼층에 있어요. Jadi ada di lantai 3. Ini kan lantai 3 ya rumah sakit ini. 삼층으로 올라가세요. Jadi pergilah naik ke lantai 3. Seperti itu ya. Sekarang nomor 1. 편의점이 어디에 있어요? Jadi minimarket itu ada di mana? Atau minimarket berada di mana? Berarti ini percakapannya itu ada di lantai 1, minimarket itu ada di lantai 1 bawah tanah ya Yorobun ya. Berarti jiha ilceng에 있어요. Jadi jiha itu bawah tanah ya. Jiha itu bawah tanah, ilceng에 있어요. Jadi artinya itu adalah ada, jadi isoi itu ada di lantai 1 bawah tanah. Berarti jiha ilceng에, jadi nggak usah saya tulis ya, ini lanjutannya adalah jiha ilceng에 내려가세요. Jadi 내려가세요. Jadi artinya adalah pergilah turun jiha ilceng에 ke lantai 1. Seperti itu. Nomor 2, uce guki 어디에 있어요? Jadi kantor pos itu ada di mana? Percakapannya ada di dalam gedung ya ini ya Yorobun ya. Berarti kantor pos itu pakai 있어요. Pak itu luar ya. Pak ya, pakai 있어요. Jadi apotek itu, sorry, kantor pos itu ada di luar ya, pakai 있어요, ada di luar. Jadi pakai ya, pakero, jadi pakero ya, pakero 나가세요. Jadi pakero. pakero 나가세요. Artinya adalah pergi keluarlah ke luar. Jadi pergi keluarlah ke luar atau pergilah keluar gitu ya. Nomor 3, 야국이 어디에 있어요? Jadi apotek ini ada di mana? Apotek itu ada di mana apotek? Ya apotek itu ada di lantai 2 ya Yorobun ya, ada di lantai 2 ini. Jadi 이층에 있어요. 이층에 있어요. Artinya adalah ada di lantai 2. 이층에 있어요. Jadi 이층으로 ya. 이층으로 올라가세요. Jadi 올라가세요. Jadi artinya adalah
pergilah naik ke lantai 2. Sekarang nomor 4, kopi shopi 어디에 있어요? Jadi ini kafe atau kedai kopi itu ada di mana? Jadi ada di lantai 4 ya ini ya. Jadi 사층에 있어요. 사층 itu lantai 4. 사층에 있어요. Jadi artinya adalah ada di lantai 4 ya, ada di lantai 4 berarti 사층으로 ya, 사층으로 가세요 itu juga bisa pergilah ke lantai 4 atau 올라가세요 itu juga bisa pergilah naik ke lantai 4. Jadi 올라가세요. Maaf ya tulisannya jelek ya karena saya pakai mouse ini. Jadi nggak bisa lincah ya menulis pakai mouse itu. 올라가세요. Jadi pergilah naik ke lantai 4. Kita lanjutkan yang 대화 I, yang percakapan 2 ini ya 여러분. Ini ada percakapan antara Yusuf dan Pyeong. Yusuf berkata, 회사 근처에 약국이 있어요. Ya. Jadi apakah ada apotek ya di sekitar perusahaan seperti itu? Lalu Pyeong menjawab, "네, 가까워요." Jadi ya, sangatlah dekat. 마트 안에 있어요. Jadi apotek itu berada di dalam market ya. Terus 마트에 어떻게 가요? Ya, bagaimana caranya pergi ke market seperti itu? 회사 앞 사거리에서 오른쪽으로 가세요. Jadi dari perempatan depan perusahaan pergilah ke sebelah kanan. 그러면 dengan begitu 마트가 있어요. Dengan begitu akan ada market. 감사합니다. Terima kasih. Seperti itu ya 여러분 ya. Mari kita dengarkan listeningnya ya 여러분. Ada di track 95 ya ini ya. Oke, selamat mendengarkan. 회사 근처에 약국이 있어요? 네, 가까워요. 마트 안에 있어요. 마트에 어떻게 가요? 회사 앞 사거리에서 오른쪽으로 가세요. 그러면 마트가 있어요. 감사합니다. Ya, ini 대답해봐요. Jadi mari coba kita menjawabnya. 약국이 어디에 있어요? Jadi apotek itu tadi berada di mana apotek? Jadi apotek itu berada di ini ya. 마트 안에 있어요. Ada di dalam market. Ya, ini jawabannya. Sekarang nomor 2, yang nomor 2 itu 마트에 어떻게 가요? Bagaimana caranya pergi ke mart atau ke market itu ya. Caranya pergi adalah 회사 앞 사거리에서 dari perempatan depan perusahaan 오른쪽으로 가세요. Pergilah ke sebelah kanan. 그러면 dengan begitu 마트가 있어요. Akan ada market. Seperti itu ya jawabannya ya. Kita lanjutkan. 제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. Jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan ya. Cobalah bercakap-cakap atau cobalah berdialog. Ya, Byungwon itu artinya adalah rumah sakit. 오른쪽으로 가다 artinya adalah pergi ke arah tujuan atau ke gitu ya, ke sebelah kanan. Jadi ini kita masukkan ke kalimatnya ya 여러분. 이 근처에 병원이 있어요. Jadi di sekitar sini atau di sekitar ini diartikan adalah di sekitar sini. Apakah ada rumah sakit seperti itu ya? 네, 사거리에서 오른쪽으로 가세요. Jadi ya, dari perempatan pergilah ke sebelah kanan. 감사합니다. Terima kasih. Seperti itu ya. Ini ucekuk itu kantor pos. Kata 왼쪽으로 가다 itu artinya adalah
pergi ke sebelah kiri. Ya, tinggal mengganti aja ya. 이 근처에 우체국이 있어요. Apakah di sekitar sini ada kantor pos gitu ya. 네, 사거리에서 왼쪽으로 가세요. Jadi ya di perempatan atau dari perempatan ya, dari perempatan 왼쪽으로 가세요. Pergilah, jadi kata jadi 가세요 ya. 가세요 itu pergilah ke sebelah kiri. 감사합니다, terima kasih. Seperti itu ya, gampang ya. Sekarang ini 유용한 표현 artinya adalah, saya besarkan dikit lah. Oke, 유용한 표현 itu adalah ekspresi yang bermanfaat. Ini ada kata 말씀 좀 여쭙겠습니다. Kata get ini artinya adalah akan. 여쭙다 itu artinya adalah bertanya. Kata 좀 itu artinya adalah sedikit. Kata 말씀 itu adalah bentuk sopan dari kata mal ya. Mal itu artinya adalah berkata ya, perkataan. Jadi kalau diartikan itu akan bertanya sedikit perkataan. Jadi diartikan itu akan bertanya sedikit perkataan. Dalam artian adalah bolehkah saya tanya sesuatu hal gitu ya. Bolehkah saya tanya sesuatu hal seperti itu. 말씀 좀 여쭙겠습니다. Jadi bolehkah saya tanya sesuatu hal? 지하철역에 어떻게 가요? Ya, bagaimana caranya pergi? Bagaimana pergi ke stasiun kereta bawah tanah? 저기 사거리에서 오른쪽으로 가세요. Jadi dari perempatan situ ya, dari perempatan sana itu pergilah ke sebelah kanan. Kita lanjutkan yang munwa wa jongpo. Jadi munwa itu budaya, wa itu dan, jongpo itu informasi. Jadi budaya dan informasi di bab 14 ini adalah tentang turumyong juso. Juso itu artinya adalah alamat. Turumyong, myong itu nama, kata turu itu jalan. Jadi turumyong adalah nama jalan. Jadi artinya adalah turumyong juso, alamat nama jalan. Seperti itu ya, 여러분. Mari kita bahas pelan-pelan ini. 한국에서는 도로명 주소를 사용합니다. Kita penggal dari partikel subjek. Jadi di Korea itu menggunakan alamat nama jalan. Jadi di Korea itu menggunakan alamatnya itu dengan nama jalan. 도로명 주소란, jadi ran itu artinya adalah arti atau yang dimaksud dengan gitu ya, atau arti dari yang dimaksud dengan atau arti dari alamat nama jalan. 지정된 도로명을 기준으로 주소를 표기하는 것을 말하는데, ya, malhada itu diartikan mengatakan, tapi kalau malhada di belakang ini cenderung artinya adalah merupakan. Jadi seperti ini ya, yang dimaksud dengan alamat nama jalan itu merupakan hal yang menandai alamat dengan menggunakan standar nama jalan yang telah ditentukan atau yang telah ditetapkan ya. 지정된 itu yang telah ditetapkan atau ditentukan. Lalu kita lanjutkan. D ini bisa diartikan tetapi, tapi kita artikan lalu saja ya. 도로의 이름이, jadi namanya jalan, jadi nama jalannya 기준이기 때문에. Jadi temune itu artinya disebabkan ya, disebabkan telah distandarkan. Jadi itu nama jalan itu disebabkan telah distandarkan. Kata gijun itu standar ya. Kalau gijun iki temune artinya adalah kemungkinan disebabkan telah distandarkan gitu ya. 주소를 알기 쉽습니다. Jadi kita akan lebih mudah mengetahui alamat tersebut ya. Kita bisa mengetahui dengan mudah alamatnya seperti itu. 그래서 sehingga 도로명 주소만 있으면, ya, jika ada hanya, atau bisa juga diartikan jika hanya ada alamat nama jalan saja. Kalau di Korea itu ya maksudnya ini, karena ini pembahasannya di Korea. Jadi di Korea itu jika kita hanya mempunyai alamat nama jalan saja, 원하는 곳을 찾아갈 수 있습니다. al-su'id itu artinya bisa. Kita bisa pergi mencari tempat yang
kita inginkan. Kata wonhata itu artinya adalah yang diinginkan ya, menginginkan kata wonhata itu. Jadi kalau wonhanen itu yang diinginkan. 위의 예를 보면, jadi jika kita melihat contoh di atas, maksudnya contoh ini ya. Al-sweetesi, jadi al-sweetesi itu kata tet itu artinya seperti ya, seperti yang bisa kita ketahui. Kata alta itu artinya adalah tahu. Jadi al-sweetesi seperti yang kita ketahui jika kita melihat contoh di atas ini. 한국의 도로명 주소는, jadi alamat nama jalan ya, alamat nama jalan di Korea atau alamat nama jalan Korea. 영어와는 반대로 근타위부터 시작하여, itu dimulai dari satuan yang besar secara kebalikan, dan ditulis secara kebalikan ya, dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya maksudnya itu apa? Maksudnya kalau kita menulisnya pakai bahasa Korea itu kan gini ya. 서울 특별시 종로구 사직로 161 seperti ini ya. Jadi kalau ditulis dalam bahasa Inggris ya, ditulis dalam bahasa Inggris, Yongo bahasa Inggris ya, itu ditulis secara kebalikan. Jadi il-yuk-il-nya di sini. Seperti itu ya maksudnya itu. Jadi dengan menggunakan bahasa Inggris itu ditulis secara terbalik ya, ditulis secara terbalik. Ini ditulis secara terbalik. Mulai dari satuan yang besar, lalu diikuti dengan satuan yang kecil secara bertahap. Ya, secara bertahap. Lalu kita lanjutkan. 도로명 주소는, jadi alamat nama jalan 다음과 같이 구성됩니다. Kata 구성됩니다 itu artinya adalah terdiri dari, sama seperti berikut ini. Jadi ini alamat nama jalan ini terdiri atas berikut ini ya. Yang pertama ini ada kata si sama tu. Jadi si itu artinya adalah kota, tu itu artinya adalah provinsi. 해당 건물이 위치한 시나 도를 나타냅니다. Jadi kata si atau tu ini ya, kata na타냅니다 itu menunjukkan provinsi atau kota yang merupakan letak ya, yang merupakan letak atau lokasi bangunan yang dimaksud. Ya, 해당 itu yang dimaksud. 위에서는 ya, dari contoh 위에서 itu di atas, dari contoh yang di atas ini ya, maksudnya ini. 위에서는 dari contoh di atas, 서울특별시와 울산광역시가 이에 해당합니다. Itu dari contoh di atas itu lebih tepatnya kita bisa melihat ya pada contoh ini ya, 울산광역시 dan 서울특별시 ini ya. Alamat nama jalan ini ada 서울특별시 dan 울산광역시, yang belakangnya si. Ini merupakan kota ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Si, gun, gu. Jadi si kalau ada nama kota, belakangnya si itu berarti kota ya. Kata gun itu berarti kabupaten. Kalau gu itu artinya adalah distrik. Jadi si, gun, gu 시나 도의 하위 행정구역을 나타냅니다. Jadi ini kota, kabupaten atau distrik ini itu menunjukkan wilayah administrasi di bawahnya provinsi atau kota. Seperti itu ya. 특별시나 광역시의 경우, jadi dalam kasus kota metropolitan ya, atau dalam kasus kota khusus, guna gun, jadi menggunakan ini ya kata semnida itu ditulis dengan kata gun yang berarti itu adalah kabupaten, atau ditulis dengan gu yang berarti adalah distrik. Terus dalam kasus provinsi ya, dalam kasus provinsi, 시도는 군이 씁니다. itu artinya adalah ditulis atau tertulis ya, tertulis dengan kata gun yang berarti itu kabupaten, atau dan lagi adalah si yang berarti kota. 위에서는, jadi di atas ya, dari contoh di atas kita bisa tepat ya, kita bisa melihat itu ada pada kata ini ya, 종로구 dan 중구 ya, 중구 dan 종로구 ini ya, 중구 dan 종로구 ini.
Junggu dan Jongrogu. Jadi gu ini artinya apa tadi? Gu itu artinya adalah distrik. Seperti itu ya Yorobun ya. Kita lanjutkan Turumyong. Jadi Turumyong itu artinya adalah nama jalan ya Yorobun. Turumyong itu nama jalan. Kata myong ini nama ya. Myong itu nama, kalau turu itu jalan. Jadi kalau Turumyong itu nama jalan. Turumyong 해당권 물리 위치한 도로의 이름을 나타냅니다. Jadi ini nama jalan ini menunjukkan nama jalan yang merupakan lokasi atau letak ya bangunan yang dimaksud. Lalu palcharo 이상일 경우에는, jadi ini ya kata palca itu 8 jalur. Jadi kita baca dulu ya. palcharo 이상일 경우에는 대로, 2차로에서 terus 7차로까지는 ro보다 좁은 길은 길로 구분됩니다. Jadi ini nama jalan ya, kita artikan seperti ini biar kalian tuh paham. Saya menjelaskannya biar kalian tuh paham. Nama jalan ini dibedakan ya, terdiri dari atau dibedakan menjadi, yang pertama itu adalah namanya tero, ada yang namanya itu ro, ada yang namanya itu kil. Seperti itu ya. Jadi nama jalan itu ada yang namanya tero, ada yang namanya ro, ada yang namanya kil. Seperti itu. Lalu tero ini apa? Tero. Jadi yang dimaksud dengan tero ini adalah, jadi dalam kasus yang lebih dari 8 jalur, ya jalannya itu yang lebih dari 8 jalur itu namanya adalah tero. Seperti itu. Jadi misalnya gini loh ya Pun ya. Jadi ini misalnya jalan, terus ini cabangnya itu ada 8 mungkin loh ya. Ini maaf. Gini, ini misalnya jalan ya seperti ini. Terus ini cabangnya ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini cabangnya kan ada 8 ya. Ini namanya itu adalah tero. Seperti itu ya. Kemungkinan artinya itu seperti itu. Tero itu artinya adalah kalau jalannya itu cabangnya itu lebih dari 8. Ingat ya, lebih dari 8. Dalam kasus jalannya itu di atas atau lebih dari 8 jalur. Jadi palca 8 jalur itu namanya adalah tero. 이차로에서 7차로까지는 ro. Jadi kalau yang ini yang dimaksud dengan ro itu apabila jalannya itu mulai dari 2 jalur sampai 7 jalur. Jadi kalau jalannya ini 2 jalur seperti ini ya, 2 jalur seperti ini, itu juga ini namanya adalah ro. Ya pokoknya antara 2 jalur sampai 7 jalur ya, cukup 7 jalur saja. Ya 4, 5, 6, 7. Ya 7 jalur seperti ini namanya adalah ro ya, cilca. Ini namanya adalah ro. Kalau jalannya itu cabangnya ada 7, ini namanya adalah ro. Kalau jalannya itu lebih dari 8 atau 8 ya, 8 atau lebih dari 8 ya, lebih dari 8, ini namanya adalah tero. Kalau 2 jalur sampai 7 jalur namanya adalah ro. Seperti itu ya. Paham ya sampai sini ya. Lalu ini ro보다 좁은 길은, lalu jalan yang lebih sempit daripada ro itu dibedakan namanya adalah kil. Kalau kil itu cukup 1 jalur saja. Jadi jalannya cuma 1. Jadi kalau jalannya 1 ini namanya adalah kil. Paham ya Yorobun ya? Jalannya itu cuma 1 jalur saja, ini namanya adalah kil. Intinya kesimpulannya kalau jalannya itu cuma 1 jalur itu jalannya itu belakangnya itu kil. Kalau jalannya itu 2 jalur sampai 7 jalur itu namanya adalah ro di belakangnya. Misalnya jalan apa? Itu ro ya. Kalau jalannya itu lebih dari 8 jalur atau 8 jalur ya, 8 jalur atau lebih itu namanya adalah tero. Seperti itulah kesimpulan gambarannya itu. 예를 들어 ya sebagai contohnya itu adalah 탈구별대로. Jadi nama jalan ya. 탈구별대로. Jadi tero. Ini berarti ini jalan 탈구별 ini adalah lebih dari 8 jalur atau 8 jalur. Terus ini Teheranro. Teheranro berarti ini jalannya ini kemungkinan cuma 2 jalur sampai 7 jalur saja. Terus Sodamkil ini jalannya cuman kecil ya, karena cuman 1 jalur atau jalannya tuh lebih kecil dari
dari ro ini ya. Ada ini. Jadi ada kil, ada sodam kil, ada Teheran ro, terus ada Talkubyol Tero. Seperti itu. Wiyeso, ya wiyeso dari contoh di atas ini. Ya, dari contoh di atas ini Sajiko wa Chungkaroga iye tangamnida. Itu bisa kita lihat ya, lebih tepatnya kita lihat atau lebih relevannya itu kita lihat pada contoh ini Chungkaro dan Sajikro. Ini ya Chungkaro dan Sajikro. Belakangnya ini ro ya. Jalannya berarti ini kalau ro itu cabangnya itu 2 jalur sampai 7 jalur saja. Kalau tero itu 8 jalur ke atas ya, itu namanya adalah tero. Paham ya sampai sini ya Yorpun ya. Selanjutnya gonmul bono. Jadi bono itu artinya adalah nomor, gonmul itu artinya adalah gedung. Jadi gonmul bono itu artinya adalah nomor gedung. Jadi seperti itu ya. gonmul bono 해당 건물의 번호를 나타냅니다. Jadi ini nomor gedung ini menunjukkan nomor gedung yang dimaksud. 왼쪽 건물은, jadi gedung yang letaknya itu ada di sebelah kiri. 홀수 오른쪽 건물은 짝수로 표시합니다. Jadi gedung yang letaknya itu ada di sebelah kiri itu ditandai dengan nomor ganjil. Kata 홀수 itu nomor ganjil. Lalu ini gedung yang letaknya itu ada di sebelah kanan itu ditandai dengan nomor genap. Seperti itu ya Yorpun ya. Jadi seperti ini loh ya. Jadi yang sebelah kiri gedungnya itu yang nomornya ganjil-ganjil, misalnya kayak 31, 35 ya dan lain-lain nomor ganjil ini ya. Itu ada di sebelah kiri. Lalu apabila ini gedungnya itu ini nomornya itu genap ya, berarti gedungnya itu ada di sebelah kanan. Jadi ini misalnya yang genap itu misalnya 40 misalnya ya, contoh aja ini 80, terus 90, terus ini 42 dan lain-lain ya. Itu berarti kalau nomornya itu genap, itu gedungnya itu letaknya ada di sebelah kanan. Kalau nomor gedungnya itu ganjil, itu letaknya ada di sebelah kiri. Seperti itulah kira-kira artinya. Wiyesonen, ya di contoh di atas ini, ya kita bisa melihat ini il yukilkwa samsaoka iye tanghamnida. Itu lebih tepatnya ditunjukkan pada contoh ini ya, il yukilkwa samsao. Jadi seperti ini ya, ini jadi ini nomor gedungnya itu adalah il yukil, berarti ini adalah ini nomor ganjil ya Yorpun ya. Berarti gedungnya ini letaknya ada di sebelah kiri karena ganjil. Kalau ini samsao, ini pun ini angkanya atau nomornya itu adalah ganjil ya, berarti gedungnya ini pun ada di sebelah kiri karena ganjil. Seperti itulah kira-kira artinya ya Yorpun ya. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya. Ya, 확인해봐. Mari coba kita periksa atau kita cek ya. 위치와 방향에 대해 묻고 대답할 수 있다. Kita dituntut untuk bisa bertanya dan menjawab ya tentang arah dan letak atau lokasi. Terus 명령형 문장을 사용해. Jadi 사용해 다른 사람에게 지시할 수 있습니다. Jadi kita dituntut untuk bisa memerintah ya, memerintah orang lain dengan menggunakan kalimat perintah. Terus yang terakhir, 이동동사의 의미를 알고. Jadi 알고 상황에 맞게 사용할 수 있다. Itu kita dituntut untuk bisa menggunakan secara benar kondisi dan mengetahui arti ini 동사 kata kerja perpindahan atau kata kerja pergerakan. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik ilki ya Yorobun ya. Mari kita bahas 일본에서 2번. Jadi nomor 1 sampai nomor 2 다음 내용과 관계 있는 그림을 그으십시오. Jadi
Pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. Ya, ini ada kata neryo wayo. Neryo wayo itu datang, neryo itu turun. Jadi datang turun. Berarti datang turun. Orangnya itu dari atas datang turun ke bawah. Berarti ini ya, yang nomor 2. Ini orangnya datang turun ke bawah. Oke, 정답은 2번입니다. Gampang ya. Nomor 2, 왼쪽 으로 가요. Pergi ke sebelah kiri. 왼쪽 itu sebelah kiri. Ya, ini sebelah kiri berarti yang nomor 1 atau nomor 4. Ya, jawabannya itu adalah yang nomor 4 ya, ya. Karena apa? Karena ini soal ini ditunjukkan ke saya. Ya, ini kan kalau kita dari gambarnya kan ini ke kiri, Mas. Iya, tapi kan soalnya ini ditunjukkan ke kita ya. Jadi ditunjukkan ke kita. Jadi kalau ini adalah menunjukkan ke kiri, itu berarti sebelah kiri. Kalau ini itu sebelah kanan, ya seperti itu. Jadi jawabannya itu pergi ke sebelah kiri, itu adalah nomor 4 ya, bukan nomor 1. Ya, nomor 4, jawabannya nomor 4. Nomor 3, 다음 내용과 관계 있는 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. Kata are itu artinya adalah bawah ya. Nama lainnya adalah mid. Mid itu juga artinya bawah, sama ya. Mid itu bawah. Jadi are atau mid itu bawah. Yang ada hubungannya itu yang mana? Nomor 1 itu wiji, letak ya, letak atau posisi. Kata ini kukjok itu kebangsaan. Kata cuimi itu artinya adalah hobi. Kata kajuk itu artinya adalah keluarga. Jadi jawabannya itu yang ada hubungannya dengan kata bawah itu apa? Itu adalah wiji ya. Itu artinya adalah letak. Sekarang nomor 4 ya 여러분. Mari kita bahas. 다음 중 밑줄 친 부분이 많은 문장을 고르십시오. Jadi pilihlah kalimat yang benar yang bagiannya itu digaris bawahi di antara berikut ini. Ya, kira-kira yang digaris bawahi yang betul itu nomor 1, 2, 3 atau 4 ya 여러분. Nomor 1 ini kalimatnya betul atau enggak ini yang digaris bawah ini. 여기에 이름이 쓰세요. Jadi tulislah nama di sini. Itu bukan iremi seseo tapi iremel. Ini salah ya, partikelnya bukan i tapi iremel seseo. Yang betul itu. Jadi artinya adalah seseo, tulislah nama di sini. Yogie iremel seseo. Kata menulis itu, kata seda itu menulis. Menulis itu objeknya yang tulis itu apa? Yang ditulis adalah nama. Maka memakai partikel objek el atau rel. Seperti itu ya. Nomor 1 salah. Nomor 2, 이층으로 올라가세요. Jadi pergilah naik ke arah lantai 2. Ya betul ya. 이층으로 bukan 이층으로 tapi 이층으로 berarti sesuai ya ini ya. Sesuai. Oke, jawabannya adalah nomor 2 ini. Nomor 3, 여기에서 손이 씻으세요. Ya bukan sone ya, tapi sonel ya, sonel sita itu artinya adalah mencuci tangan. Jadi kalau si seseo berarti sit itu mencuci, kalau membasuh ya, kalau si seseo berarti basuhlah atau cucilah tangan di sini. Jadi bukan sone tapi sonel, ini salah ya. Sonel si seseo. Nomor 4, 사무실 안에서 들어오세요. Jadi datanglah masuk, bukan di dalam kantor ya, tapi ke dalam kantor. Jadi siapa ini bukan partikelnya bukan eso, tapi itu adalah e ya, bukan eso tapi e. Karena apa? 들어오세요, datanglah masuk ke dalam kantor, bukan di dalam kantor, bukan ya. Jadi jawabannya itu e, bukan eso. Jadi salah ini. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 5 ya 여러분. Mari kita bahas pelan-pelan saja. 다음 글을 읽고, jadi baca artikel berikut, kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang sama dengan isinya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isinya ya. Itu jawabannya nomor 1, 2, 3 atau 4 yang sama dengan artikel yang akan kita baca ini. 한국에서는 도로명 주소를 사용합니다. Jadi kita penggal dari partikel subjek ya, en atau nen, lalu kita baca dari kiri terlebih dahulu, lalu setelah ini kita baca dari belakang, seperti itu ya. Di Korea kita baca dari belakang.
menggunakan alamat nama jalan. Jadi di Korea itu menggunakan alamat nama jalan. 도로의 이름을 기준으로 주소를 표기하기 때문에. Jadi di Korea itu disebabkan menandai alamatnya itu dengan menggunakan standar nama jalan. 쉽게 위치를 파악할 수 있습니다. Kita itu bisa memahami atau kita bisa mengerti gitu ya, bisa memahami atau kita bisa mengerti lokasi secara mudah, atau kita bisa memahami atau mengerti letak suatu bangunan atau letak alamat secara mudah. 한국의 도로명 주소는, jadi alamat nama jalan di Korea ya, jadi alamat nama jalan Korea 영어 주소 표기 방식과 달리. Jadi alamat nama jalan di Korea itu ya, kata dali itu berbeda dengan cara menandai alamat dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau di Korea itu urut-urutannya itu adalah 도시명 itu nama jalan, 구 itu distrik, 도로명 ini 도시명 nama kota ya. 도시명 nama kota, 구 itu distrik, 도로명 itu nama jalan, lalu 건물 번호 itu adalah nama gedung. 와 같이 큰 타위에서 작은 단위의 순서로 표기합니다. Jadi ditandai secara berurutan ya. Jadi ditandai secara berurutan ya, itu alamat nama jalan di Korea itu sama seperti ini tadi. Yang pertama itu adalah 도시명, itu nama kotanya, lalu diikuti dengan distriknya, lalu 도로명 nama jalannya, lalu kemudian yang terakhir itu adalah 건물번호, itu adalah nama gedungnya, nomor gedungnya ya, maaf. Jadi 큰 단위에서, dari satuan yang besar ke satuan yang kecil, ditandai secara berurutan. Itu kalau penulisan alamat nama jalan dalam bahasa Korea seperti itu. Kalau dalam bahasa Inggris itu kebalikannya. Jadi nomor gedungnya ini adalah yang utama, yang nomor 1 ya. Seperti yang kita bahas di Jongbo dan Munhwa tadi ya. Sekarang yang sesuai dengan artikel yang kita baca itu yang nomor berapa? 한국의 도로명 주소를 쓰는 순서는. Jadi kita penggal dari sini. 순서 itu urutan menulis alamat nama jalan Korea 영어와 같습니다. Itu sama dengan bahasa Inggris. Ya jelas salah ya. Yang jelas itu tidak sama. Justru kalau kita menulisnya dalam bahasa Inggris itu akan kebalikannya. Jadi kalau kita menulisnya pakai bahasa Korea, ini nomor gedungnya ada di yang terakhir. Ini nomor gedungnya ada yang di terakhir, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu nomor gedungnya di depan. Jadi kebalikannya. Seperti itu ya. Jadi nomor 1 tidak sesuai. Nomor 2, 한국의 도로명 주소를 보고 길을 찾는 것은, jadi hal mencari jalan dengan melihat alamat nama jalan Korea 쉽지 않습니다. Itu tidaklah mudah. Jadi mencari jalan dengan melihat alamat nama jalan Korea itu tidak mudah ya, padahal itu mudah ya, tidak. Nomor 3 ini tidak sesuai. Nomor 3, 한국의 도로명 주소에서는, jadi di alamat nama jalan Korea 도시의 이름을 표기하지 않습니다. Itu tidak ditandai nama kotanya. Jadi di alamat nama jalan Korea itu tidak ditandai nama kotanya, padahal ditandai nama kotanya ya, ini ya. 도시명 itu adalah nama kotanya. Berarti nomor 3 ini tidak sesuai. Nomor 4, 한국의 도로명 주소에는, jadi pada alamat nama jalan Korea 건물의 번호가, jadi 건물의 번호가 가장 나중에 나옵니다. Itu nomor gedungnya itu adalah paling nanti yang keluar. Maksudnya paling nanti itu yang paling belakang keluar. Jadi paham ya? Jadi pada alamat nama jalan Korea itu nomor gedung ya, nomor gedungnya itu kacang najunge itu adalah
muncul yang paling nanti, muncul yang paling belakang ini loh ya. Jadi gonmul pono itu adalah muncul yang paling belakang. Seperti yang kita lihat tadi itu di Jongpo ini ya. Ya, ini perhatikan, ini nomor gedungnya itu ada di paling belakang. Kalau penulisannya pakai bahasa Korea, kalau penulisannya pakai bahasa Inggris itu nomor gedungnya malah di depan. Seperti itu loh ya, Yorobun. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang nomor 4 ya, Yorobun ya. 정답은 4번입니다. Kita lanjutkan yang EPS topik 듣기 ya, Yorobun. Mari kita bahas 1번에서 2번 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini, kemudian 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah tetap jawaban yang benar pada pertanyaannya. Nomor 1 kita artikan terlebih dahulu ya, Yorobun. Saya besarkan dikit biar lebih enak. Oh ya, seperti ini. Ya, nomor 1 병원이 있어요. Artinya adalah ada rumah sakit. Nomor 1 itu ada rumah sakit. Nomor 2, 오후에 병원에 가요. Jadi pada siang hari nanti akan pergi ke rumah sakit ya, atau pada sore hari ya. 오후 itu jam 12 siang ke atas. 마트 맞은편에 있어요. Jadi ada atau berada di 맞은편 itu seberang market. Berada di seberang market. Nomor 4, 마트는 여기에서 멀어요. Jadi market itu jauh dari sini. Jadi market itu jauh dari sini. Coba nomor 1, mari kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 1번부터 2번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번. 병원이 어디에 있어요? 1. 병원이 있어요. 2. 오후에 병원에 가요. 3. 마트 맞은편에 있어요. 4. 마트는 여기에서 멀어요. Arti listeningnya yang nomor 1, 병원이 어디에 있어요? Jadi rumah sakit berada di mana? Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya nomor berapa? Jadi jawabannya adalah ini ya, 마트 맞은편에 있어요. Jadi berada di seberang market. Oke, 정답은 3번입니다. Kita lanjutkan yang nomor 2 ya, Yorobun. Kita artikan yang nomor 1, 완전하러 은행에 가요. Jadi pergi ke bank untuk menukar uang. Itu nomor 1. Nomor 2, 신분증을 가지고 가세요. Jadi pergilah dengan membawa kartu identitas. Nomor 3, 은행은 4시 반에 문을 닫아요. Jadi neng itu bank ya, kita penggal dari subjeknya. Bank itu tutup pintu pada jam 4시 반. Itu 4시 itu jam 4, kalau 4시 반 berarti jam 4:30, jam 4:30. Jadi bank itu tutup pintu pada jam 4:30 atau bank tutup pada jam 4:30. Nomor 4, 편의점 앞에서 오른쪽으로 가세요. Jadi dari depan minimarket pergilah ke sebelah kanan. Seperti itu. Oke, mari kita coba dengarkan listeningnya. Lalu kita jawab ya, jawabannya nanti yang nyambung itu yang nomor 1, 2, 3, atau 4. 2번. 은행에 어떻게 가요? 1. 환전하러 은행에 가요. 2. 신분증을 가지고 가세요. 3. 은행은 4시 반에 문을 닫아요. 4. 편의점 앞에서 오른쪽으로 가세요. Arti listeningnya yang nomor 2, 은행에 어떻게 가요? Ya, bagaimana pergi ke bank? Ya, bagaimana cara kamu pergi ke bank itu seperti apa? Jawabannya itu, bagaimana cara kamu pergi ke bank? Berarti jawabannya itu adalah nomor
4 ya Yorpun ya. Jadi dari depan minimarket itu pergilah ke sebelah kanan. Kita lanjutkan Sambonesa upun kaji. Jadi dari nomor 3 sampai nomor 5 tamel detko, dengarkanlah berikut ini. Kemudian terneongkwa kwangkeinen gerimel kurusipsio. Pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut, dengan isi yang telah kalian dengarkan. Ya nomor 3 ini, ya gambarnya seperti ini ya. Coba mari kita dengarkan jawabannya yang nomor berapa, 1, 2, 3, atau 4 ya. Coba kita dengarkan. 3번부터 5번까지 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 3번. 식당은 몇 층에 있어요? 식당은 2층에 있어요. Nomor 3 arti listeningnya itu adalah 식당은 몇 층에 있어요. Jadi 식당 itu kantin atau rumah makan ya, atau restoran. Restoran itu berada di lantai berapa? 식당은 restoran atau rumah makan atau kantin 2층에 있어요 itu berada di lantai 2. Berarti di lantai 2 itu kantin ya. Lantai 2 ini ya, 2F ini maksudnya ini. Itu kantin, yang ada kantinnya. Kata Pyeongjam itu minimarket, 식당 itu kantin ya. Ya, jawabannya itu adalah yang nomor 2 karena di lantai 2 yang ada kantinnya itu berarti yang gambar nomor 2 ini. Yang lain nomor 2 ini bukan ya, nggak ada kantinnya ya. Oke, jawabannya adalah nomor 2 ya Yorobun ya. Sambil mengingat kosakata ya, mari kita bahas kata Yonggwakwan itu gedung bioskop, Pyeongjam minimarket, 식당 itu restoran, Juchajang itu tempat parkir ya. Juchajang itu tempat parkir. Seperti itu. Sekarang nomor 4, mari kita dengarkan lalu kita jawab ya. Jawabannya itu yang nomor berapa? Yang gambarannya itu sesuai dengan apa yang kita dengarkan di listening itu yang nomor berapa? 4번. 자동차가 어디에 있어요? 건물 사이에 있어요. Arti listeningnya yang nomor 4 ya Yorobun. 자동차가 어디에 있어요? Jadi 자동차 itu mobil. Mobil berada di mana? Atau mobilmu berada di mana? 건물 사이에 있어요. Jadi berada di antara gedung. Kata 사이에 itu di antara. Jadi gedungnya itu di sini, ini gedung ya. Jadi mobilnya itu ada di antara gedung itu berarti di sini ya. Mobilnya itu di sini. Jadi ini adalah di antara. Berarti yang nomor berapa? Jadi jawabannya itu yang ada di antara gedung itu adalah yang nomor 3 ini ya Yorobun. Ini gedungnya, ini gedung, ini gedung. Lah mobilnya ada di antara gedung. Maksudnya di tengah-tengah dulu ya, di antara gedung itu. 정답은 3번입니다. Nomor 5, mari kita dengarkan lalu kita jawab. Yang listeningnya itu nyambung dengan gambarnya itu yang nomor berapa? 5번. 약국이 어디에 있어요? 약국이 병원 옆에 있어요. Arti listeningnya yang nomor 5, 약국이 어디에 있어요? Jadi apotek itu berada di mana? Apotek itu 약국이 병원 옆에 있어요. Jadi apotek itu berada di samping 병원, rumah sakit. Jadi apotek ada di samping rumah sakit ya. Jadi jawabannya itu adalah yang nomor berapa? Jadi jawabannya adalah yang nomor 1. Ini adalah apoteknya. Jadi ini rumah sakit. Jadi apoteknya itu ada di sampingnya, benar ya. Berarti yang ini. Kalau ini apotek ini ada di belakang, Kalau ini apotek ada di depan. Jadi 정답은 1번입니다. Oke, jadi kita sudah sampai di bab 14 ya Yorobun. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan bab selanjutnya yaitu di bab 15. Sampai di sini dulu ya pelajaran dari saya, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.